Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michelle Kevin Yusuf. Saya berumur 9,5 tahun. Saya sekolah di SDK Santo Yusuf 2 Malang. Nah teman-teman, sekarang Michelle mau bercerita tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah. Semoga teman-teman suka ya. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, ada seorang janda tua yang tinggal di desa bernama Mbok Srini. Mbok Srini sangat ingin mempunyai seorang anak. Tiap malam, Mbok Srini berdoa kepada Tuhan agar memiliki seorang anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Srini beristirahat sambil berbicara. Seandainya aku mempunyai anak, pasti hidupku lebih ringan karena ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Bum, bum, bum. Muncullah di depan Mbok Srini raksasa yang berwajah menyeramkan dan berbadan besar. Hei Mbok Srini, kamu menginginkan seorang anak ya? Aku bisa mengabulkan permintaanmu, kata raksasa dengan suara keras. Benarkah? Tanya Mbok Srini. Benar, tapi ada syaratnya. Jika anakmu sudah berusia 6 tahun, serahkan kepadaku. Akan kujadikan santapanku, jawab raksasa dengan suara keras. Karena keinginannya yang sangat besar untuk memiliki anak, Mbok Srini menyetujui syarat itu tanpa berpikir panjang. Kemudian raksasa memberi biji timun kepada Mbok Srini. Mbok Srini segera pulang dan menanam biji mentimun di halaman belakangnya. Mbok Srini merawat benih itu dengan baik. Tidak lama kemudian, benih itu tumbuh besar. Di antara beberapa buah yang lainnya, ada satu buah timun yang sangat besar dan berwarna kekuningan seperti emas. Lalu Mbok Srini memetik buah timun itu dan membelah dengan hati-hati. Terkejutlah Mbok Srini. Astaga, ternyata isinya seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini memberikannya timun emas. Mbok Srini merawat timun emas dengan baik dan cinta kasih, hingga timun emas tumbuh baik dan cantik jelita. Suatu hari, Mbok Srini teringat akan janjinya kepada raksasa. Mbok Srini sangat sedih karena tidak lama lagi raksasa akan datang untuk mengambil timun emas. Mbok Srini pergi ke Bukit Gandul untuk meminta bantuan kepada petapa. Petapa itu memberi 4 bungkusan kecil yang isinya benih, jarum, garam, dan terasi. Mbok Srini pulang ke rumah dan menyimpan pemberian petapa dengan baik. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba raksasa datang untuk mengambil timun emas. Mbok Srini menyuruh timun emas untuk membawa 4 bungkusan dari petapa. Anakku, bawalah bungkusan ini. Pergilah lewat pintu belakang agar raksasa tidak bisa menangkapmu. Baiklah, Mbok, kata timun emas. Tiba-tiba raksasa datang dan berkata, Hei Mbok Srini, mana timun emas? Saya sangat lapar. Maafkan aku raksasa, timun emas sudah pergi.
Dengan sangat marah, raksasa mengejar timun emas. "Hei timun emas, berhenti!" teriak raksasa. Timun emas terus berlari ke dalam hutan. Raksasa terus mengejar timun emas. Timun emas hampir tertangkap. "Oh, hampir saja aku tertangkap," kata timun emas. Timun emas terengah-engah. Lalu timun emas teringat bekal yang diberikan oleh ibunya. Sambil mengambil bungkusan pertama, timun emas segera melempar biji timun ke arah raksasa. Sungguh ajaib, biji itu langsung tumbuh kebun timun yang sangat besar buahnya. Raksasa itu berhenti. Dengan rakus, dia melahap buah timun sampai habis tak tersisa. Raksasa kekenyangan. "Hahaha, buah timun ini bisa menambah tenaga," kata raksasa. Lalu raksasa terus mengejar timun emas. Timun emas lalu mengambil bungkusan kedua dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum itu berubah menjadi bambu. Raksasa berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk pada bambu yang patah. Raksasa pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu dan terus mengejar timun emas. "Hai timun emas, jangan lari kamu, tak akan bisa lolos," seru raksasa sambil berusaha menangkap timun emas. Dengan sigap, timun emas melompat ke samping dan menghindar. "Oh, hampir saja aku tertangkap." Timun emas terus berlari. Lalu timun emas teringat akan bekalnya yang diberikan pada ibunya. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan ketiga. Lalu ditaburkan garam ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu menjadi lautan. Raksasa sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur ke dalam laut. Tetapi berkat kesaktiannya, raksasa berhasil berenang ke tepi dan kembali mengejar timun emas. Raksasa sangat marah karena merasa dipermainkan. "Hai timun emas, berhenti! Kalau tertangkap akan kumakan bulat-bulat." Timun emas sangat khawatir karena raksasa berhasil melewati lautan yang sangat luas. Akan tetapi, timun emas tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa terus mengejar timun emas. Timun emas melempar isi bungkusan yang terakhir. Terasi langsung dilemparkan ke arah raksasa. Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, raksasa berusaha menyelamatkan diri. Namun sia-sia, tubuh raksasa pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun emas sangat lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera pulang ke rumah. Dan dari kejauhan, tampak Mbok Srini berlari ke arah timun emas dan memeluk sambil menangis. "Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu," kata Mbok Srini bahagia. Akhirnya timun emas dan Mbok Srini hidup bahagia dan tentram. Pesan moral dari cerita timun emas adalah kita tidak boleh putus asa dengan adanya masalah dan cobaan. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan berusaha dengan semangat untuk menghadapi masalah tersebut. Demikian cerita dari Michelle. Semoga kalian suka ya. Terima kasih.